Mengapa mereka begitu membenci Jokowi? Kebencian terhadap Joko Widodo bukan sekadar beda pandangan politik, tapi lahir dari rasa kehilangan kuasa, kenyamanan, dan kendali. Jokowi datang bukan dari istana, bukan dari darah biru politik. Ia datang dari Solo, dari rakyat biasa. Dan justru itu yang membuat sebagian elit merasa terganggu. Selama puluhan tahun mereka hidup dari sistem lama, sistem yang memberi untung tanpa kerja nyata. Lalu datang seseorang yang merombak semua permainan. Proyek rente dipotong, jalur gelap ditutup, tambang dan industri dikelola untuk negeri sendiri. Yang dulu mudah kaya, kini harus bersaing. Yang dulu berkuasa, kini tersisih. Dan kebencian pun tumbuh, dibungkus agama, disamarkan isu utang, disebar lewat hoaks dan kebohongan. Ironinya, sebagian rakyat ikut termakan narasi itu. Mereka membenci pemimpin yang justru membangun untuk mereka. Jalan yang mereka lalui, listrik yang mereka nikmati, itu hasil kerja orang yang mereka hina setiap hari. Kebencian terhadap Jokowi bukan karena ia gagal, tapi karena ia berhasil mengubah permainan. Dan bagi mereka yang kehilangan kendali, keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa di channel Agung Jayanto. Mas Bro, hari ini kita semuanya mudah-mudahan diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, Mas Bro. Khususnya nikmat sehat dan nikmat panjang umur, Mas Bro. Dan mudah-mudahan hari ini juga kita semuanya diberikan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berguna bagi kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro, saya datang membawakan beberapa cuplikan video tentang Bapak Jokowi yang sudah memberikan mahakaryanya kepada kita semuanya, Mas Bro. Selain IKN dan Trans Papua maupun tol dari Sabang sampai Merauke, Mas Bro. Tapi hari ini saya membawakan beberapa cuplikan, ada kurang lebih 6, Mas Bro. Yaitu Bapak Jokowi meresmikan pantai di daerah Manado. Di situ ada pantai, pelabuhan juga, dan hotel Marriott, Mas Bro. Dan Bapak Jokowi juga memberikan mahakarya yang sangat luar biasa kepada kita semuanya, yaitu apa, Mas Bro? Tol ruang angkasa, Mas Bro, atau tol langit, yaitu satelit, Mas Bro. Satelitnya yang bernama Satria, Mas Bro. Hanya Bapak Jokowi yang bisa, Mas Bro. Nomor 4 cuplikannya adalah pembangunan Mandalika, Mas Bro. Gila, begitu megahnya, begitu eloknya Mandalika, Mas Bro. Bapak Jokowi akan memberikan legasinya Mandalika buat kita, Mas Bro. Di Mandalika bukan hanya untuk balapan motor, Mas Bro. Di situ bisa mengembangkan ekonomi, mencakup ekonomi warga setempat, Mas Bro. Nomor 5, jalan tol di atas laut, Mas Bro. Tol di atas laut yang sepanjang berapa ribu kilometer, Mas Bro. Mengerikan, Mas Bro. Mahakarya Bapak Jokowi mengerikan. Kayak nggak masuk akal, tapi Bapak Jokowi bisa membangun semua itu, Mas. Dan mahakarya yang diidam-idamkan oleh Bapak Jokowi dan kita semuanya adalah drone pembunuh, Mas Bro. Bapak Jokowi memberikan kita semuanya drone pembunuh untuk mengawasi
negara Republik Indonesia ini, Mas Bro. Keamanan Republik Indonesia ini, Mas Bro. Luar biasa, Mas Bro. Namanya drone elang hitam, Mas Bro. Luar biasa. Dan sekaligus Bapak Jokowi dulu pernah mengeluarkan mobil SMK, Mas Bro. Dan jangan salah, Mas Bro. Mobil yang sekarang dipakai oleh Bapak Prabowo, mobil mau, itu adalah mahakarya juga. Mahakaryanya Bapak Jokowi, Mas Bro. Sangat luar biasa mahakarya Bapak Jokowi, Mas Bro. Makanya hari ini saya memberikan cuplikan mahakarya Bapak Jokowi. Selain IKN, masih banyak, Mas Bro, ribu-ribu mahakarya Bapak Jokowi yang mungkin kita semua tidak tahu, dan di wilayah mana Bapak Jokowi memberikannya. Makanya kaum kadrun-kadrun itu tuh suruh melihat channel Agung Jaya biar tahu mahakarya Bapak Jokowi apa aja dan di mana saja. Jangan hanya bisa menggonggong di malam hari. Terima kasih, Mas Bro. Ayo kita lihat cuplikan video mahakarya Bapak Jokowi yang sangat luar biasa, Mas. Let's go. Presiden RI Joko Widodo meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MW peak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 9 November 2023 yang menjadi PLTS terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Dengan ini maka PLTS Terapung Cirata 192 MW peak telah diresmikan. Presiden dalam sambutannya mengatakan, operasional PLTS adalah hasil kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, PLN, dan Masdar Uni Emirat Arab. Dan itu merupakan mimpi besar Indonesia membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar. Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak. Ke depan kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1000 MW peak. Jadi nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga. Dan saya gembira dan bangga melihat PLTS terapung di Cirata ini telah selesai. Ini hasil kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN bersama PLN, dan kolaborasi dengan kekuatan dunia yaitu Masdar dari Uni Emirat Arab. Masdar Uni Emirat Arab merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan, investasi, dan operasi proyek-proyek energi terbarukan dari Arab Saudi. Dan dikatakan oleh Presiden Jokowi, PLTS Terapung Cirata menambah kapasitas produksi listrik existing dari pembangkit listrik tenaga air PLTA di wilayah setempat yang kini tercatat mencapai 1000. Mahakarya Jokowi dalam dunia teknologi. Drone pembunuh bernama drone elang hitam karya anak negeri. Mobil SMK yang sudah diproduksi massal dan siap dipasarkan. Kendaraan dinas militer dengan nama Maung buatan Pindad Bandung. Kendaraan ini langsung dijadikan kendaraan dinas oleh Kementerian Pertahanan. Bahan bakar bioethanol yang mengguncang Eropa.
Bioetanol diproduksi dari ekstrak kelapa sawit dan tebu. Terima kasih Pak Jokowi. Satelit Nusantara 5 yang Bapak pesan tahun 2022 sudah meluncur di langit Nusantara. Program tol langit Bapak tetap dilanjutkan Pak Prabowo. Sebelumnya satelit Satria 1 sudah sangat membantu kami. Internet lancar meskipun di pedalaman. Satelit ini dimiliki oleh PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN, perusahaan telekomunikasi satelit swasta Indonesia. Dengan kapasitas 150 GB per second, Nusantara 5 jadi salah satu satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara. Diluncurkan pakai roket Falcon 9 milik SpaceX, karena Indonesia belum punya roket sendiri untuk angkut satelit sebesar ini. Awalnya, kontrak kerjasama satelit ini disusun sejak era Presiden Jokowi. Tahun 2019, pemerintah mendorong percepatan transformasi digital, termasuk lewat proyek satelit orbit tinggi. Jokowi bahkan sempat ketemu langsung Elon Musk di Texas tahun 2022, membicarakan peluang kerjasama teknologi ruang angkasa. Jadi, peluncuran satelit Nusantara 5 adalah kelanjutan dari visi infrastruktur digital Jokowi yang dilanjutkan pemerintahan Prabowo. Masuk ke era Prabowo Subianto, konteksnya jadi lebih strategis. Meluncurkan satelit di Amerika bukan sekedar teknis, tapi juga geopolitik. Kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, bukan. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, Satria. Sebagai pendukung satelit Republik Indonesia atau Satria 1 yang direncanakan meluncur pada 17 Juni 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini dipimpin oleh PLT Menkominfo Mahfud MD telah menyiapkan 11 stasiun bumi sebagai pendukung. Stasiun bumi Ground Segment ada di 11 lokasi, yakni meliputi Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Selanjutnya, pemanfaatan utilitas backbone Palaparing adalah sebesar 45% dengan service level agreement layanan operasional Palaparing sebesar 95%. Satelit multifungsi itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan akses internet cepat yang merata di seluruh tanah air, yang merupakan salah satu implementasi atas arahan Presiden Jokowi mengenai percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital. PLT Menkominfo Mahfud MD mengatakan, satelit Satria 1 direncanakan akan diluncurkan pada bulan ini pada orbit 106 Bujur Timur dan akan beroperasi mulai pada triwulan keempat tahun ini. Pemerintah juga berupaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kelima dengan produk domestik bruto terbesar di dunia pada 2025 dengan memanfaatkan teknologi digital. Kehadiran teknologi digital memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, penguasaan teknologi digital menjadi salah satu aktor kunci dalam merealisasikan visi tersebut. Hingga saat ini, Kementerian Kominfo terus melakukan pembangunan dan menjalankan program strategis transformasi digital nasional. Proyek Satelit Satria 1 menjadi salah satu proyek strategis nasional.
dibandingkan sebelumnya jauh sekali, sekarang sudah mulus. Turun di airport lewat air bisa lebih cepat, sehingga betul-betul ini bisa menarik investasi, menarik investor, dan kita harapkan seperti Marriott bintang 5 ini tidak hanya satu, tetapi nanti juga yang lain-lain bintang 4, bintang 3, atau yang resort, semuanya ada di kawasan Likupang. Terima kasih anak-anakku. Yang pertama, bahwa kawasan pantai Malalayang dan Bunaken sudah hampir selesai kita benahi, dan saya harapkan seluruh masyarakat di Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya ikut menjaga kebersihan di sepanjang pantai Malalayang yang telah kita perbaiki, kita benahi ini. Karena ini menghabiskan uang yang tidak sedikit. Di Malalayang dan di Bunaken itu kita menghabiskan anggaran 96 miliar. Dan ini akan kita teruskan nanti ke arah sana sampai penataan kota Manado ini akan menjadi semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya ini kita telah perbaiki, paling tidak mukanya sudah kelihatan. Homestay untuk turis juga sudah disiapkan, ada 50 rumah yang telah dibangun pemerintah untuk masyarakat. Kita harapkan turis mancanegara bisa kembali lagi ramai dan masuk ke Manado, ke Sulawesi Utara, khususnya juga digunakan. Terima kasih karena berikan homestay sehingga katuk orang masyarakat bisa mendapat rumah, sehingga orang ekonomi dan dikatakan sudah bisa naik sedikit. Dari awalnya biasa kan kita cuma mengharapkan dari laut, dari homestay yang besar itu dan dari sebelah, ini kan kita sudah bisa kelola sendiri. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa terima tamu langsung, karena
kalau mau lihat di dalam, so bisa kita terima tamu karena DP fasilitas so mencukupi lah. Rasa senang, rasa kerinduan sekali mau lihat langsung muka Bapak Presiden. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Bunaken dan masyarakat antusias senang sekali mau melihat secara langsung ke Bapak Presiden. I love Bunaken. This is not my first time here. So I have been to Bunaken since 2017 many times. I think it has developed a lot. It's much more cleaner. And a lot of new buildings here. They are renovating a lot, they are building a lot. So I think it's a good change, good difference, yeah. Kami sangat senang sekali, bahkan apresiasi buat Pak Presiden ada di Manado. Kami sebagai rakyat biasa sangat senang dengan kunjungan Pak Presiden di Tanah Toa Lumimut ini. Yang pertama, bahwa kawasan pantai Malalayang dan Bunaken sudah hampir selesai kita benahi, dan saya harapkan seluruh masyarakat di Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya ikut menjaga kebersihan di sepanjang pantai Malalayang yang telah kita perbaiki, kita benahi ini. Pendakwah buktikan hasil karya Joko. Haji Joko Widodo yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan saya sebagai pendakwah di bumi Indonesia. Saya dakwah dari Sabang sampai Merauke. Apa yang saya saksikan tadi itu betul, dan saya salah satu bangsa Indonesia, pendakwah bangsa Indonesia yang menikmati karya infrastruktur Bapak. Termasuk tadi saya cemas dari Bandung, takut ketinggalan acara ini. Ternyata alhamdulillah ada kereta cepat yang bisa meningkat waktu yang tadinya bisa 3 jam, alhamdulillah dengan WUS bisa ditempuh 45 menit. Saya yakin kebaikan-kebaikan seperti ini, orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi amal jariah. Seperti yang Rasulullah SAW informasikan 3 amal yang bisa terus mengalir tanpa batas. Yaitu 1 di antara 3 itu adalah ilmu dan pembangunan yang bermanfaat. Ngatainnya begitu, tapi di pihak sini bapak kita itu diem aja, ya udah nggak usah dibales gitu. Saya sangat respect dengan bapak. Mugi diparingi sehat terus bapak, mugi diparingi sehat nomor 1. Karena bapak kegiatannya luar biasa. Jadi buat saya memang biarlah dia menuntaskan ini semua dan kita semua nanti akan bahagia. Apa yang aku lihat dari Pak Jokowi itu, kalau kita lihat langsung gitu, dia adalah sosok yang sederhana. Tapi justru di balik kesederhanaan itu, begitu banyak hal yang ingin dia kerjakan untuk Indonesia. Itu yang paling penting buat saya. Pak Jokowi nggak banyak harus kelihatan seperti gimana-gimana. Tapi yang penting dia melakukan kerja dan punya hasil. Saya ngerasa bahwa udah beliau yang terbaik untuk presiden kita nih. Dan saya pengennya dia menuntaskan kerjanya 5 tahun. Setelah itu saya yakin dia akan menjadi seorang bapak bangsa buat Indonesia, sehingga tetap bisa memberikan hal-hal yang baik buat Indonesia. Saya doanya itu supaya dia selalu tetap sehat, selalu tetap bisa memberikan kontribusinya yang luar biasa. Dan kita nih sebagai support beliau cuma bisa dari jauh yang selalu bilang please God bless him gitu ya. Dulu saya pilih Pak Jokowi bukan karena partainya. Jadi kalau ada yang bilang tanpa bla 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 Jokowi menang, dan dia tidak berbicara apapun. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah.
Soal mikromanajemen kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali. Dia bilang IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu. Semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan. Dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini dan kita sambut pemerintah baru. Itulah tadi Mas Bro, cuplikan-cuplikan mahakarya Bapak Joko yang sangat luar biasa. Terkadang kita tidak menyangka kalau Bapak Jokowi sudah membangun beberapa kebutuhan buat negara ini, Mas. Seperti kayak drone yang selama ini saya juga pribadi tidak tahu, Mas. Seperti contoh PLTS Apung itu yang sangat luar biasa. Kita semua kadang tidak menyangka atau tidak tahu, apalagi orang-orang pembenci. Kita aja yang ternak-termul aja tidak menyimak, tidak mengerti selama ini. Tapi ternyata Bapak Jokowi sudah memberikan legasinya, memberikan prestasinya, mahakaryanya yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Mas Bro semuanya, ayo kita suarakan tentang keberhasilan Bapak Jokowi, khususnya kepada pembenci kaum kadrun itu. Terima kasih Mas Bro sudah menemani di channel Agung Jayanto. Mudah-mudahan channel ini menambah wawasan kita, dan saya juga tidak ada besar-besarnya meminta pada diri saya sendiri maupun Mas Bro semuanya. Ayo kita tolak hoax, kita jaga toleransi kita jaga persatuan kita. Jangan lupa kita jaga NKRI kita, Mas Bro. Karena NKRI adalah harga mati, Mas Bro. Salam waras.